Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammadin. Teman dan sahabat semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan kajian kita di dalam kitab Fathul Qorib, sudah sampai ke pembahasan salaf dan ghanimah. Qala al-musannifu rahimallahu taala nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi fi darini amin. Faslun ay hada faslun, ini ialah sebuah fasal. Bi bayani ahkamis salabi, di dalam menjelaskan hukum-hukum salab, wa qasmil ghanimah, dan pembagian ghanimah atau harta rampasan perang. Di dalam pasal ini menjelaskan hukum-hukum salab dan pembagian harta rampasan perang. Waman, dan adapun orang, qatala ialah membunuh siapa siman kotilan pada orang yang dibunuh. Oh tia, maka diberi siapa siman orang yang membunuh itu salabahu pada salabnya kotil. Nah, bifatil lami, dengan dibaca lam, artinya salab. Nah, salab. Nah, jadi siapapun yang membunuh seorang dari pihak kafir, maka ia berhak diberi harta salab kafir tersebut, seperti itu. Jadi lafadz salab dengan dibaca fathah huruf lamnya, salab. Nah, jadi orang yang membunuh peperangan dengan orang kafir, orang muslim membunuh orang kafir, nah dia berhak diberi harta salab. Jadi salab ini lain nama ghanimah. Jadi salab ini khusus orang yang membunuh itu yang mendapatkannya. Kalau ghanimah kan dibagi-bagi biasanya gitu. Nanti ghanimah ada bab tersendiri. Kemudian bisyarti kaunil qatil, dengan syarat adanya orang yang membunuh, musliman, ialah seorang muslim, zakaron, ialah laki-laki, karena yang ada siapa qatil au unsa, ataupun perempuan, hurron, ialah merdeka, yang ada siapa qatil abdan, ataupun budak. Syaratahu, mensyaratkan hu padanya salab, al imamu, siapa imam, lahu, baginya qatil, aula, ataupun tidak. Jadi dengan syarat orang yang membunuh adalah orang muslim yang pertama. Baik laki-laki ataupun perempuan, baik merdeka ataupun budak, baik imam itu mensyaratkan salab padanya ataupun tidak. Ini saking haknya orang yang membunuh itu mendapatkan salab, harta salab. Jadi untuk menghibur orang yang membunuh, agar apa? Agar semangat dalam berjuang. Seperti itu. Kemudian wassalabu, dan adapun salab, siabul qatili ialah, nah ini dia macam artinya komponen-komponen salab ya ada di sini. Wassalabu, dan adapun salab, siabul qatili ialah pakaian orang yang dibunuh. Allati alaihi, allati yaitu pakaian yang dibunuh, alaihi yang atasnya qatil, artinya pakaian yang dipakai oleh si orang yang dibunuh ini. Seperti itu. Apapun yang dipakai dan berharga, maka dia orang yang membunuh ini, si muslim yang membunuh orang kafir tatkala peperangan, dia berhak mengambilnya. Itu harta salab namanya. Wal khuf, dan khuf, waronu, dan ronu itu ya bingkap. Wahwa, adapun ronu, khufun, ialah sepatu bila qadamin, tanpa kodam, tanpa telapak kaki, yulbasu, yang dikenakan aparon, lisaki, untuk betis, fakot saja. Jadi arron yaitu muza yang tanpa alas dan dikenakan pada betis saja, yakni kaos kaki. Kemudian wal alatul harbi, dan alat-alat perang. Jadi kalau orang kafir ini yang dibunuh bawa alat-alat perang dan berharga, ya diambil, berhak diambil oleh si yang membunuh. Wal markubu, dan tunggangan, hewan tunggangan. Wal markubul ladzi, dan tunggangan alladzi, yaitu tunggangan qatala, yang berperang siapa qatil, alaihi, atasnya markub. Jadi hewan yang dipakai, yang ditunggangi oleh si yang dibunuh ini, seperti itu. Au amsakahu, atau menahan siapa qatil hu pada markub,
bi'inanihi dengan kendalinya markub. Jadi atau menahan pada hewan kendaraan tersebut, kendaraan psikotil tentunya dengan kendalinya. Nah, artinya apapun yang ada padanya yang dibunuh ini, maka berhak si yang membunuh ini, orang muslim, berhak mengambil semuanya. Nah, wasalju dan pelana, walijamu dan kendali. Kemudian wamiqwadud dabbati dan alat penuntun binatang juga berhak diambil semuanya. Wasiwaru dan gelang. Nah, ini dia. Watuku dan kalung, kemudian wal mintokotu dan ikat pinggang gesper. Wahia adapun mintokoh allati ya mintokoh yushadu yang diikat biha dengannya allati alwasatu apa tengah atau perut. Nah, jadi ikat pinggang ya namanya ikat pinggang ya diikat di perut. Wal khotamu dan cincin, wan nafakotu dan bekal, allati yaitu nafkah ma'ahu yang bersama si kotil atau yang orang yang dibunuh. Wal janibatu dan kuda serep. Janibah ini kuda serep. Allati yaitu kuda serep tukodu yang dituntun apa janibah ma'ahu bersamanya si kotil. Nah, jadi kalau dijelaskan lebih lebih secara makna adalah salab adalah pakaian yang dikenakan oleh orang yang terbunuh. Muza, aron itu muza yang tanpa alas dan dikenakan pada betis saja. Kemudian peralatan perang, kendaraan yang ia gunakan bertempur atau ia pegang kendalinya, pelana, alat kendali, penutup tunggangan, gelang, kalung, sabuk yang digunakan pengingat perut, cincin, bekal nafkah. Nah, kemudian bekal nafkah yang ia bawa dan kuda yang digiring bersamanya. Semua itu tatkala dia membunuh orang kafir dalam peperangan, nah dia sendiri yakni yang membunuhnya, maka dia berhak mendapatkan itu semua. Harta salab namanya. Kemudian Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa innama dan hanya sesungguhnya yastahiqu ialah berhak. Wa innama dan hanya sesungguhnya yastahiqu berhak al-qatilu siapa orang yang membunuh salabal kafiri pada harta salabnya kafir idza gharrara apabila melakukan sesuatu yang membahayakan siapa qatil binafsihi dengan dirinya qatil halal harbi di waktu perang fi qatlihi dalam membunuhnya si kafir seperti itu. Jadi sang pembunuh hanya bisa mengambil ya, hanya bisa mengambil salabnya orang kafir ketika ia melakukan hal yang membahayakan dirinya dalam membunuh kafir tersebut saat pertempuran. Artinya pertempuran ya si qatil ini ya bukan main-main, artinya dia berjuang bahkan terancam dirinya ini dalam bahaya. Artinya kalau namanya bertengkar, berkelahi dalam peperangan ya bisa jadi dia dalam bahaya, bisa membahayakan dirinya apa yang ia lakukan. Maka ketika ia berhasil membunuhnya di waktu perang tersebut, si kafir ini, maka dia berhak mendapatkan harta salab. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kemudian bihaisu dengan sekiranya yakfi mencukupi siapa qatil atau orang yang membunuh biruku bihadzal gorori dengan melakukan pekerjaan yang berbahaya syarra dalikal kafiri pada kejelekan orang kafir tersebut. Jadi di mana dengan melakukan hal tersebut ia mampu menahan bahaya kafir tersebut. Jadi karena adanya dia bahaya dari orang kafir itu tertahan seperti itu. Jadi karena dia bahaya dari orang kafir tertahan. Kemudian Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walau qatalahu, maka seandainya membunuh siapa qatil hu pada kafir, wahwa adapun kafir, adapun orang kafir, asirun ialah ditahan, au naimun atau tidur, au qatalahu atau membunuh siapa qatil hu pada kafir,
ba'dan hizamil kuffari, setelah selesainya atau setelah kalahnya orang-orang kafir, pala salaba, maka tidak ada salab itu maujud lahu baginya si kotil. Jadi seandainya ia membunuh kafir tersebut saat si kafir dalam keadaan tertawan atau tidur, atau ia membunuhnya setelah pasukan kafir kalah atau melarikan diri, maka ia tidak berhak mendapatkan salab kafir tersebut. Nah, tidak boleh, tidak berhak, artinya tidak berhak. Masa orang kafir tidur atau dia sudah kalah atau dia lagi ditahan, dibunuh, maka ia tidak berhak mendapatkan harta salab. Jadi yang berhak itu dalam pertempuran dan ia memang benar-benar membunuh orang kafir tersebut, seperti itu. Dan pada waktu prosesnya membunuh, ya dia terancam bahaya seperti itu. Kemudian Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa kifayatu syarril kafiri, dan adapun mencegah bahayanya orang kafir, ayyuzila, ialah harus menghilangkan siapa qatil imtina'ahu, pada kekuatannya kafir, kayyaf ko'a, seperti menusuk atau mencungkil siapa qatil ainaihi, pada matanya kafir, au yaqta'a, atau memotong siapa qatil yadaihi, pada tangannya kafir, au rijlaihi, atau keduanya kakinya kafir. Jadi mencegah bahayanya orang kafir adalah bisa dapat menghilangkan kedua matanya, mencungkil kedua matanya, atau memotong kedua tangannya atau kedua kakinya. Artinya ya ada yang ia lakukan tersebut agar orang kafir itu ya takut, gentar, dan sebagainya. Bisa juga ia lakukan dalam peperangan itu, dalam membunuhnya mencungkil matanya, memotong kedua tangannya dan memotong kedua kakinya, seperti itu. Ini dia baru berhak mendapatkan harta salab. Mudah-mudahan dapat dipahami. Syukran ala ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.